Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat sejarah? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 2, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas 11 Maret. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Adelio Axel, NIM K4419002, Aisyah Aroyani, NIM K4419008, Anita Karlina, NIM K4419016, Anissa Cahyaning, NIM K4419019, Aris Cahyo, NIM K4419021, dan Aulia Fatimatu Zahra, NIM K4419023. Kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa Tanjung Moroa terhadap kejatuhan Kabinet Wilopo. Indonesia akhirnya merdeka, setidak-tidaknya dalam pengertian hukum internasional. Dan kemudian Indonesia menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Dalam sebuah negara yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan tradisi-tradisi otoriter, maka banyak hal bergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan negeri itu. Akan tetapi, sebagian sejarah Indonesia sejak tahun 1950 merupakan tentang kisah kegagalan rentetan pemimpin untuk memenuhi harapan-harapan tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam kisaran tahun 1950, kendali pemerintahan berada di tangan para kaum nasionalis perkotaan dari generasi yang lebih tua dari partai-partai Islam dan sekuler yang terkemuka. Mereka meyakini bahwa merekalah yang akan dapat menciptakan sebuah negara demokrasi. Pada tahun awal kemerdekaan, Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan demokrasi liberal sesuai dengan Konstitusi UUD 1950 dengan sistem parlementer, di mana dalam hal ini kabinet tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang ditentukan oleh UUD 1945. Namun dalam UUD 1950, kabinet bertanggung jawab kepada DPR atau pada masa itu disebut parlemen. Tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal yang meniru sistem Eropa kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Percobaan demokrasi pertama ini mengalami kegagalan, di mana korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah negara terancam, masalah ekonomi yang belum terpecahkan, keadilan sosial yang belum tercapai, dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh revolusi tidak terwujud. Berawal dari demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 hingga Juli 1959, mendorong lahirnya partai-partai politik. Di Indonesia, sistem politik liberal kurang lebih berjalan selama 9 tahun dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Dengan waktu singkat tersebut, Indonesia telah 7 kali pergantian kabinet yang memerintah. Antara lain, Kabinet Nasir pada 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951, kemudian Kabinet Sukiman pada 27 April 1951 hingga 3 April 1952, lalu Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, kemudian Kabinet Ali Satromidjojo I pada 31 Juli 1953
hingga 12 Agustus 1955. Selanjutnya, Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Lalu Kabinet Ali Satombudjojo II pada 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Dan terakhir, Kabinet Juanda pada 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Menurut Noto Susanto, kabinet pada masa demokrasi liberal yang menganut sistem parlementer, salah satunya adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini berlangsung mulai dari 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, di mana Mr. Wilopo berhasil menyusun kabinetnya dan beliau menjadi ketuanya. Kabinet ini terdiri dari Partai PNI dan Masyumi yang mendapatkan masing-masing jatah 4 orang, PSI 1 orang, PKRI, Partai Buruh, Parkindo, Parindra, dan PSII masing-masing 1 orang dan non-partai 3 orang. Program kerja yang ditawarkan dalam Kabinet Wilopo adalah 1. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 3. Membebaskan Irian Barat. Dan 4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Wilopo juga bertugas menghapuskan persetujuan dengan Amerika Serikat yang terjadi pada pemerintahan Kabinet Sukiman, dengan cara berusaha memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang tidak terlalu mengikat. Kabinet Wilopo telah berusaha menjalankan program kerja dengan baik. Namun, seperti kabinet sebelumnya, Kabinet Wilopo dijatuhkan dengan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya yang diajukan kepada parlemen dikarenakan Kabinet Wilopo dianggap gagal dalam menangani pergolakan di daerah. Pergerakan-pergerakan daerah tersebut seperti yang terjadi di Sulawesi dan Sumatera akibat tidak puas dengan pemerintahan pusat, di mana faktor utamanya diakibatkan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah. Hal tersebut karena daerah itu merasa bahwa banyak sumbangan yang telah mereka berikan berupa ekspor ke pusat lebih besar daripada yang dikembalikan pusat ke daerah. Salah satu pergerakan daerah yang membuat mosi tidak percaya dan mengakibatkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tahun 1953, yaitu peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada tanggal 16 Maret 1953 pada masa Kabinet Wilopo sedang berjalan dalam pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia dan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konflik dalam peristiwa ini adalah konflik agraria terkait adanya sengketa tanah yang juga dibalut SARA yang melibatkan pihak pemerintahan dan para penggarap liar di Desa Perdamaian, Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa dilatar belakangi adanya pertikaian antara polisi dengan penduduk Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di mana saat itu Kabinet Wilopo mengirim Menteri Dalam Negeri, yaitu Muhammad Rum, untuk melakukan pengosongan bekas lahan tembakau untuk dibangun sawah percontohan untuk masyarakat di sana. Di masa penjajahan, tanah perkebunan tersebut adalah milik perusahaan Belanda. Namun pasca putusan hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB,
Indonesia diminta mengembalikan tanah tersebut ke investor asing. Sesuai dengan perjanjian KMB, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Namun, tanah perkebunan di Delhi yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sawah tersebut ternyata sudah diduduki oleh para penggarap liar atau ilegal. Di antaranya, ada yang merupakan seorang imigran gelap dari Cina. Pemerintah pun kemudian segera melakukan pemindahan terhadap para penggarap ilegal tersebut. Dan pemerintah bersedia memberi ganti rugi dan menyediakan lahan pertanian. Dari Gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim, telah menyatakan kepada masyarakat untuk mengambil kembali tanah itu. Negara akan memberikan ganti rugi kepada 30.000 kepala keluarga yang menggarap tanah tersebut. Sebelum penyerahan kembali tanah tersebut, pemerintah sedianya mengambil tindakan untuk memindahkan para penggarap tersebut dan memberi ganti rugi, sekaligus menyediakan lahan pertanian bagi mereka. Namun sayangnya, usaha pemerintah tersebut dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia atau BTI, yaitu organisasi massa subunit dari PKI. Massa BTI juga menghasut para petani penggarap tanah. Hal tersebut menimbulkan rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh para petani karena mereka kehilangan haknya untuk mengelola tanahnya sendiri. Hal ini terjadi karena para petani menilai bahwa pemerintah tidak adil. Pemerintah dianggap lebih memihak para pengusaha daripada kepada rakyat. Pada tanggal 16 Maret 1953, polisi akhirnya terpaksa mengusir para penggarap tanah tersebut dengan kekerasan. Para petani yang sudah terhasut oleh BTI dan PKI pun tetap menolak untuk pergi. Maka, pemerintah kemudian memindahkan mereka secara paksa dengan dibantu aparat kepolisian termasuk pasukan BRIMOB dengan sejumlah alat berat. Akibat kebijakan tersebut, membuat penduduk memberikan perlawanan, di mana kelompok BTI menyiapkan massa di setiap titik Tanjung Morawa untuk melawan pemerintah. Pada saat itu, polisi kemudian melepaskan tembakan peringatan. Namun, kericuhan justru terjadi. Bahkan para penduduk juga berusaha mengambil senjata api milik aparat. Hal tersebut membuat keadaan semakin kacau balau. Bahkan, membuat korban mulai berjatuhan, bahkan terdapat korban jiwa. Alhasil, peristiwa Tanjung Morawa menjadi tragedi berdarah yang diperkirakan menjatuhkan kurang lebih 20 korban dan menewaskan sebanyak 5 petani. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa antara lain Wilopo, Barisan Tani Indonesia atau BTI, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Besarnya pertikaian yang terjadi di Tanjung Morawa lantas menarik perhatian parlemen. Parlemen dan pers pun memberikan tanggapan keras pada peristiwa tersebut. Oposisinya dari Partai Komunis Indonesia mencemooh Menteri Dalam Negeri Muhammad Rum dengan sebutan Muhammad Rum Traktor Maut. Sidik Kartapati dari Sarekat Tani Indonesia atau Sakti mengajukan mosi tidak percaya, dan itu mendapat dukungan dari Partai Nasional Indonesia. Mosi tidak percaya pun diterbitkan oleh Sidik Kartapati dari Sarekat Tani Indonesia. Dalam peristiwa ini, Kabinet Wilopo dinilai menyalahi aturan yang kemudian adanya mosi tidak percaya kemudian membuat pemerintah menjadi goyah. Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1953,
Wilopo menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Oleh karena itu, peristiwa Tanjung Morawa menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai peristiwa Tanjung Morawa terhadap kejatuhan Kabinet Wilopo. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa belajar sejarah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.